Saya Sri Suryatmini, SMKS Farmasi Sekesal Surabaya, LPTK UWKS Surabaya sedang melaksanakan uji kinerja untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2020, 17 November 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semua sehat ya? Oke, Bu Sri lihat semuanya sudah bergabung di Meet pembelajaran pagi hari ini. Apakah kalian sudah mengisi presensi sebelum masuk ke Meet hari ini? Sudah, alhamdulillah. Bu Sri absen dulu ya sebelum memulai pembelajaran. Adam hadir? Ya, hadir. Siap hadir. Dian hadir. Siap hadir. Dini hadir. Siap hadir. Dwi Rahma hadir. Siap hadir. Ella hadir. Siap hadir. Erlina hadir. Alivia hadir. Siap hadir. Anggita hadir. Siap hadir. Berlian hadir. Mengecek kesiapan kalian, minta tolong kameranya dihidupkan semua. Dea, minta tolong dihidupkan kameranya Dea. Lusitania, Faida, Vandini. Oke, sudah siap semua anak-anak? Sudah siap ya? Semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Bu Sri minta tolong kepada Naimatul untuk memimpin doa teman-temannya. Naimatul. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sila di tempat gerak. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih Naimatul sudah memimpin doa pagi hari ini. Oke. Selama pembelajaran berlangsung, mohon kameranya di-on-kan terus ya anak-anak ya. Oke anak-anak, hari ini mohon maaf, semalam Bu Sri sudah mengirimkan materi ajar atau bahan ajar ke Google Classroom dan WA Group kalian. Apakah kalian sudah membaca? Siap sudah. Sudah ya? Terima kasih sudah membaca PPT-nya Bu Sri. Sebelum pembelajaran dimulai anak-anak,
kita mengingat dulu pembelajaran yang minggu kemarin. Siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat ya, minggu kemarin kita belajar tentang teks eksposisi. Diulangi sebentar, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Teks yang berisi informasi tentang sesuatu yang ada atau benar. Ya, bagus. Berarti kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin. Kalau hari ini, karena PPT-nya sudah Bu Sri berikan, apa yang akan kita pelajari anak-anak? Teks anekdot. Ya, bagus, teks anekdot. Kita buka dulu PPT-nya ya anak-anak ya. Kita mau belajar tentang teks anekdot. Siap. Mohon ditunggu sebentar. Apakah PPT-nya sudah muncul pada layar kamera kalian? Siap belum? Apakah sudah muncul anak-anak? Siap sudah mengisi. Sudah, alhamdulillah bisa muncul. Bisa kalian lihat dengan jelas PPT-nya Bu Sri? Sudah ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Kompetensi dasar yang kita gunakan sebagai acuan yakni KD 3.5 mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Kemudian 4.5 mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik secara lisan maupun tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, kalian harus menjelaskan makna tersirat dalam teks anekdot yang sudah dibaca. Kemudian menyebutkan inti cerita dalam teks anekdot tersebut. Untuk keterampilannya kalian diharapkan membuat laporan hasil evaluasi tentang makna dalam teks anekdot. Yang terakhir, kalian harus dapat mengonstruksi teks anekdot berdasarkan isinya secara lisan. Bisa dipahami anak-anak apa yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini? Bisa ya? Untuk tujuannya, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, serta terampil mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulisan, dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab selama pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran. Oke anak-anak, kita mulai ya. Bu Sri mempunyai 2 contoh teks anekdot anak-anak. Wah, ini ada sebuah jenis teks anekdot berbentuk dialog. Kira-kira ada yang mau bantu Bu Sri untuk membaca teks anekdot yang berjenis dialog ini? Faradila. Oke. Faidah. Siapa yang mau jadi Jono? Siapa yang mau jadi Yanto? Saya Jono Faradila Yanto. Siap. Oke, kameranya on semua. Siap.
Halo? Siap. Bagaimana? Kamera saya on, Mohon izin. Kamera sudah on? Siap, sudah. Oke, silakan dibaca. Kita simak dialog tentang sopir baru di Arab. Silakan Faradila dan Faida. Habis datang walimahan Jono dan Yanto di santai di warung kopi. Yan, enak-enak kerja di Arab, gaji gede, kok malah balik ke Jakarta? Iya, bukannya keluar John. Aneh baru sebulan kerja langsung dipecat tanpa pesangon. Gaji juga nggak dibayar-bayar. Lah, kok bisa gitu? Pas lagi nganter juragan di jalan, ada batu gede. Sebenarnya aneh gak mau jalan lewat pinggir. Si juragan malah nunjuk-nunjuk ke arah batu sembari teriak-teriak. Hajar, hajar, hajar. Terus gimana ya? Aneh tabrak, jeder sampai mobilnya ringsek dan juparitan. Juragan masuk rumah sakit, kepalanya bocor, langsung aneh dipecat. Masalahnya, habis dipecat aneh baru inget bahasa Arabnya hajar artinya batu. Ya, tepuk tangan buat Faradila dan Faida. Terima kasih sudah menampilkan sebuah dialog tentang sopir baru di Arab ya. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat Faradila dan Faida. Terima kasih sudah menampilkan sebuah dialog tentang sopir baru di Arab ya. Oke, terima kasih. Untuk contoh teks anekdot yang kedua, ini Bu Sri punya sebuah contoh teks anekdot yang berjenis karikatur atau gambar anak-anak. Mungkin ada yang mau membantu Bu Sri untuk mengartikan atau memaknai dari teks anekdot ini atau bercerita tentang teks anekdot ini. Isinya kira-kira apa? Siapa yang mau bantu Bu Sri? Siap saya, Oh, Tiurma, silakan Tiurma. dalam bentuk cerita ya Munici. Iya, dalam bentuk cerita, Nak. Siap. Pagi itu di pasar Nyarung ada seorang pedagang yang berjualan sembako. Dan kebetulan seorang PNS membeli dagangannya. Lalu pedagang berkata, "Bu, harga sembakonya naik lagi ya, maklum ada kenaikan dari pemerintah." Lalu si PNS berkata, "Wah, tenang saja Pak, gaji kami para PNS juga naik kok," sambil nyengir. Di sela mereka berbincang, ada seorang istri kuli bangunan yang menyimaknya lalu berkata, "Memangnya semua rakyat PNS ya?" Maknanya, kesimpulannya, pedagang diuntungkan, PNS juga diuntungkan dengan naik gaji, namun pekerja yang bukan PNS atau pegawai swasta itu belum tentu diuntungkan. Oke, hebat Tiurma. Terima kasih Tiurma. Jadi Tiurma sudah memberikan sebuah cerita dari sebuah anekdot yang berjenis karikatur anak-anak ya. Dari dua contoh teks anekdot itu, apakah kalian sudah bisa membayangkan atau mengartikan apa itu sebuah teks anekdot anak-anak? Sudah ya? Siapa yang bisa mengartikan teks anekdot? Alivia mungkin? Siap, bisa. Ya, Alivia? Teks anekdot menurut saya adalah cerita singkat yang menarik karena sifatnya yang lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan didasarkan dari kejadian yang sebenarnya Munici. Hebat ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Alivia dari dua contoh teks anekdot tadi. Nah,
dapat kita simpulkan bahwa teks anekdot itu adalah sebuah cerita singkat ya, yang menarik, yang mengandung humor, yang biasanya berdasarkan kejadian nyata ya, dan dialami oleh orang-orang penting atau seorang tokoh. Begitu ya anak-anak ya. Oke, di PPT-nya juga sudah Bu Sri jelaskan pengertian teks anekdot. Sekarang masuk ke dalam ciri-ciri teks anekdot. Dari contoh teks anekdot tadi, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri teks anekdot? Siap, saya menijin. Kiki. Oke Kiki, silakan. Siap. Ciri-ciri teks anekdot: 1. Teks yang mendekati perumpamaan. 2. Menampilkan karakter yang sering dilihat. 3. Memiliki sifat humor. 4. Mengandung kritikan. Dan 5. Mengandung pesan moral. Ya, berupa atau mendekati perumpamaan, kemudian karakter-karakternya sering kita lihat, memiliki sifat humor, mengandung kritikan, dan mengandung pesan moral. Kemudian jenis-jenisnya anak-anak, untuk jenis-jenis teks anekdot, ada yang bisa membantu Bu Sri untuk menjawab? Siap, saya menijin. Jenis-jenis teks anekdot, Kiki lagi. Kiki? Siap. Teks anekdot berjenis dialog dan teks anekdot berjenis gambar atau disebut juga karikatur. Oke, Kiki, karena tadi Bu Sri sudah menampilkan 2 jenis teks anekdot, yaitu teks yang berjenis dialog dan berjenis karikatur atau gambar ya Kiki ya. Siap. Ada lagi jenis teks anekdot. Siapa yang sudah membaca PPT-nya Bu Sri? Siap, saya menijin. Renada. Siap. Oke, Renada silakan. Selanjutnya, teks anekdot berjenis cerita, anekdot berjenis dialog, dan teks anekdot berjenis gambar atau disebut juga karikatur. Oke, Kiki, karena tadi Bu Sri sudah menampilkan 2 jenis teks anekdot, yaitu teks yang berjenis dialog dan berjenis karikatur atau gambar ya Kiki ya. Siap. Ada lagi jenis teks anekdot. Siapa yang sudah membaca PPT-nya Bu Sri? Siap, saya menijin. Renada. Siap. Oke, Renada silakan. Selanjutnya, teks anekdot berjenis cerita dan juga teks anekdot berjenis puisi atau nyanyian. Ya, 2 teks lagi. Jadi teks anekdot itu ada 4 yang Renada sebutkan tadi, berjenis puisi atau nyanyian. Yang terakhir adalah teks anekdot yang berjenis cerita. Oke, jadi bisa diulangi jenis-jenis teks anekdot. Ada 4 anak-anak ya. Berjenis dialog, kemudian karikatur atau gambar, cerita, kemudian puisi atau nyanyian. Oke, jenis-jenis teks anekdot sudah. Kemudian kita masuk ke dalam struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot ada berapa? Siapa yang mau bantu Bu Sri untuk menjelaskan? Ya, saya menijin. Ya? Halo, Kiki lagi. 1. Abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. 5. Koda. Abstraksi merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Oke, Kiki benar ya. Tepat Kiki. Kemudian sesudah abstraksi ada orientasi. Siapa yang mau bantu Bu Sri menjelaskan? Renada mungkin? Siap, saya menijin. Siap, menijin. Orientasi adalah setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan,
pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Pada umumnya, bagian orientasi juga terselip humor agar peristiwa tersebut tidak dianggap terlalu serius. Ya, dan ada tepat. Kemudian struktur yang ketiga anak-anak, ada krisis. Nabila, apa yang dimaksud dengan krisis dalam struktur teks anekdot, Nabila? Siap. Krisis yaitu peristiwa yang disampaikan pada bagian argumentasi akan memiliki permasalahan. Namun dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis. Ya. Kemudian struktur yang keempat, reaksi. Siap saya menunjuk. Dea ya? Siap. Oke, Dea. Reaksi merupakan permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang, solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Ya, benar sekali Dea. Untuk struktur yang terakhir, ada koda. Adis bisa bantu Bu Sri untuk mengartikan struktur koda? Ya, koda adalah bagian terakhir teks, biasanya berisi tentang pesan moral. Ya, jadi tepat sekali ada 5 struktur dalam teks anekdot. Bu Sri ulangi lagi, ada abstraksi, ada orientasi, ada krisis, ada reaksi, dan ada koda. Jadi nanti kalau kalian disuruh membuat sebuah teks anekdot, kalian harus berpegangan pada struktur teks anekdot tersebut anak-anak ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman bahwa pada abstraksi berarti adalah awal dari sebuah cerita. Ya, kemudian orientasi, krisis, reaksi, koda. Kira-kira nanti kalau Bu Sri minta tolong kalian membuat sebuah teks anekdot, bisa ya anak-anak ya? Bisa, pinter anak-anak ya. Oke. Untuk struktur sudah selesai. Sekarang apa yang harus kalian kerjakan anak-anak? Di PPT-nya Bu Sri itu Bu Sri minta untuk menganalisis teks anekdot berdasarkan penafsiran atau makna tersirat berdasarkan penafsiran kalian. Ya, nanti kalian sesudah meet ini kemudian keluar sebentar untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 6 anak ya anak-anak ya, nomor absen 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 12 dan seterusnya. Kalian berdiskusi. Setelah kalian mengerjakan tugas yang diberikan Bu Sri ini, kalian bisa masuk kembali lagi ke dalam Meet. Ya, jadi untuk soal yang pertama ini kalian menganalisis teks berdasarkan pola yang sudah Bu Sri berikan di situ. Untuk soal yang pertama ini tugasnya perorangan. Kemudian untuk soal yang kedua, kalian mengevaluasi makna tersirat dari dua jenis teks anekdot. Tadi yang sudah Bu Sri berikan contohnya, teks anekdot yang pertama tadi berbentuk dialog, kemudian teks anekdot yang kedua berbentuk karikatur atau gambar. Ya, untuk soal ini kalian harus berdiskusi dengan teman-temannya. Nanti Oke, bagaimana anak-anak? Sudah siap semua setelah kalian berdiskusi selama 30 menit tadi? Siap, Alhamdulillah sudah. Bagaimana diskusinya? Seru? Siap, seru. Ya, meskipun hanya lewat
berdiskusinya hanya lewat by kelompok by phone ya, by meet. Tapi tetap seru ya anak-anak ya. Ya. Oke, untuk soal yang pertama tadi. Halo? Untuk soal yang pertama, Bu Sri ingin melihat jawabannya si Dona. Bisa diperlihatkan jawabannya, Dona? Untuk yang sifatnya Jono itu sifatnya itu menizin apa namanya ceroboh. Oh yang Yanto yang ceroboh, kondisinya Jono itu sifatnya kayak lebih ke Halo. Halo Dona. Atau Desinta dulu, mungkin Dona terkendala jaringan. Desinta, bagaimana jawabanmu pada soal yang pertama? Halo Desinta. Bisa dibacakan jawabanmu? sifatnya sifatnya Yanto sangat ceroboh. Untuk Jono sifatnya membantu teman yang sedang kesusahan seperti Peduli kepada temannya. Ya, Desinta sudah memberikan jawabannya. Kemudian satu lagi, Wisri ingin mendengar suaranya Vandini. Bagaimana jawabanmu, Vandini? Bagaimana sifat si Jono dan Yanto, Vandini, menurut kamu? Menurut penafsiranmu dari makna tersirat yang ada pada dialog itu? yang Yanto itu ceroboh manusia. Terus yang Jono itu suka memberi simpati kepada temannya. Ya, jadi dari 3 siswa yang mencoba menjawab, semua memberikan penafsiran yang sama ya anak-anak ya dari dialog yang sudah disampaikan tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana pesan atau amanat cerita dari teks anekdot berjenis dialog tadi? Tadi Dona apakah sudah bisa bergabung lagi Dona? Ya, siapa ini? Halo, siapa nak? Desinta. Desinta. Oke, Desinta silahkan. Ya, Desinta menyampaikan bahwa sebelum kita bertindak, ya Desinta? Nah, bisa diulangi lagi Desinta? Kita harus berhati-hati dalam berbuat untuk menghindari perbuatan yang merugikan wanita. Oh iya, sebelum bertindak harus berhati-hati. Untuk mempresentasikannya? Sudah. Oke, kelompok 1. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Dona apakah
Sudah bisa bergabung kembali, Dona? Siap, sudah. Oh, Dona. Oke, Dona. Bagaimana menurut kelompok 1 Siap. hasil diskusinya? Menurut kelompok saya tadi telah didiskusikan kalau dari teks 1 ini teksnya itu berbentuk dialog, lalu pelakunya itu Yanto dan Jono. Latar cerita di teks tadi itu di warung kopi, alurnya pakai alur mundur, dan letak kemenarikannya itu di saat dialog yang hajar itu dikiranya itu harus diterobos, padahal hajar itu artinya batu, itu menizim. Oke, kelompok 1 kita beri tepuk tangan dulu anak-anak sudah menampilkan hasil diskusinya. Kemudian kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Siap, mohon izin. Siapa nak? Dia? Ya, mohon izin. Yang teks 1 atau yang teks 2, mohon izin. Oh, yang teks 1 dulu. Oh ya, teks 1 dulu. Siap. Kalau menurut kelompok saya, yang teks 1 itu berbentuk dialog, pelakunya Yanto dan Jono, letak ceritanya warung kopi, alur ceritanya mundur, letak kemenarikannya mengandung unsur lucu. Karena mengandung unsur lucu letak kemenarikannya. Kemudian untuk teks yang kedua dari kelompok 2 bagaimana? Siap. Kalau yang teks 2 berbentuk karikatur, pelakunya ada pedagang, PNS, sama rakyat jelata. Terus kata ceritanya di warung kopi atau di pemukiman warga, mohon izin. Terus alur ceritanya maju, letak kemenarikan. Kalau menurut saya, jika anekdot menggunakan gambar lebih mudah dipahami makna tersiratnya. Oke, applause dulu buat kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya. Untuk kelompok 3. Untuk kelompok 3. Saya jawab Yanto sambil meratapi nasibnya. Lah, kok bisa gitu? Jawab Jono yang terkejut. Yanto menceritakan semua kejadian sebelum ia dipecat oleh juragannya. Pas lagi nganter juragan di tengah jalan ada batu gede. Sebenarnya aneh dan mau jalan lewat pinggir. Si juragan malah nunduk ke arah batu sembari teriak-teriak. Hajar, 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 cerita si Yanto. Terus gimana ya? Tanya Jono dengan penasaran. Ya aneh tabrak juga sampai mobilnya ringsek dan jumpalitan. Juragan masuk rumah sakit, kepalanya bocor, langsung aneh dipecat. Masalahnya habis dipecat aneh baru inget bahasa Arab ini hajar artinya batu, jelas Yanto. Oke, Niken sudah menceritakan kembali teks anekdot yang berbentuk dialog menjadi teks anekdot yang berbentuk cerita atau narasi. Terima kasih Niken, sangat bagus sekali. Kemudian untuk yang kedua, kalian harus mengonstruksi makna jenis teks anekdot yang berjenis karikatur atau gambar menjadi sebuah teks anekdot yang berjenis narasi atau cerita. Mungkin siapa yang mau mewakili? Oke, silakan dibacakan. Ya, pagi itu di pasar Nyarum ada seorang pedagang yang berjualan sembako dan kebetulan seorang PNS yang membeli dagangannya. Lalu pedagang berkata, "Bu, harga sembako naik ya, maklum ada kenaikan dari pemerintah." Si PNS
menjawab, "Wah, tenang saja Pak, gaji kami para PNS juga naik kok," sambil menyengir. Di sela mereka berbincang, ada seorang istri kuli bangunan yang menyimaknya lalu berkata, "Memangnya semua rakyat PNS ya?" Oke. Siap, sudah. Ya, terima kasih Tiurma dengan sangat baik menceritakan jenis teks yang berkarikatur atau bergambar menjadi sebuah jenis teks cerita. Terima kasih Tiurma. Siap, Moji. Oke. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini anak-anak. Kalian sudah dapat mengonstruksi makna dari jenis anekdot yang berbeda ya. Kemudian kalian tadi juga sudah memberikan makna tersirat dari sebuah teks anekdot menurut penafsiran kalian masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham semua? Siap, sudah. Sudah ya anak-anak ya? Dari pembelajaran hari ini, Safira, bagaimana menurut Safira refleksi pembelajaran hari ini? Pradina Moji. Oh, Pradina. Maaf, Pradina yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini. Siap. Refleksinya pada Halo Pradina, on kamera Pradina. Pradina, silahkan memberikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Refleksi saya pada pembelajaran teks anekdot kali ini adalah saya bisa memahami dan mengkritik sesuatu lewat gambar ataupun lewat cerita dengan cara yang halus. Oke, Pradina. Maaf terputus-putus ya. Oke anak-anak, terima kasih hari ini. Halo anak-anak. Kok nggak ya halo? Halo. Baik anak-anak. Yes. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa sesudah keluar dari Meet, kalian masuk ke dalam Google Classroom untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bu Sri sediakan di situ. Sesudah mengerjakannya, kalian bisa mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke email Bu Sri yang sudah Bu Sri share di WA grup kalian. Demikian ya. Kita berdoa terlebih dahulu anak-anak agar pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Silahkan untuk Naimatul untuk memimpin doa lagi. Oke, sebelum layarnya ditutup, Bu Sri ingin melihat senyum cerah kalian. Kita foto bersama. On kamera semua. Halo. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi, mana senyumnya, Pradina? Lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali untuk pembelajaran berikutnya ya. Kalian harus tetap semangat meskipun melaksanakan pembelajaran dari rumah. Terima kasih, Bu Sri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sampai bertemu lagi minggu depan.
Sehat selalu ya anak-anak ya. Terima kasih. Yes. Lupa aku LKPD nih. Sudah ini. Ini